Selamat pagi saudara sekalian, selamat pagi jemaat Batu Zaman yang terkasih, berkat Tuhan dicurahkan atas kita semua. Mari pagi ini kita awali dengan perenungan kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil dari kitab Pengkhotbah, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Renungan pagi ini diberi judul, Pengalaman Salomo sebagai Peringatan. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Selama pemerintahan Salomo, 2 kali Tuhan menampakkan diri untuk memberi restu dan juga nasihat. Dari persekutuan yang indah dengan Allah, Salomo mencari kepuasan dari petualangan hidupnya sampai ia mengalami pengalaman yang pahit. Ia berkata, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami kebun-kebun anggur. Aku mengumpulkan bagiku perak dan emas, dan segala yang menyenangkan manusia. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang ku kehendaki, dan tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Dengan pengalaman sendiri yang pahit, Salomo mempelajari kehampaan suatu kehidupan yang mencari-cari barang tertinggi di dunia. Ia mendirikan mesbah-mesbah untuk allah-allah kafir, hingga ia sendiri semakin sadar bahwa sia-sialah mereka yang bergantung pada arwah. Sekarang hatinya gundah gulana, tidak ada lagi kesenangan hidup atau kedamaian hati, bahkan masa depan sekarang menjadi tampak gelap dan suram. Namun Tuhan tidak meninggalkan dia. Dengan perkataan-perkataan yang tajam dan nasihat yang memperbaiki, Tuhan berupaya membangkitkan keinsyafan terhadap kehidupan yang berlumuran dosa. Tuhan mencabut perlindungannya dan membiarkan musuh melemahkan kerajaannya dengan membangkitkan lawan baginya. Pada akhirnya, Tuhan membangkitkan seorang nabi untuk memberi pernyataan yang mengejutkannya bahwa Allah akan mengoyakkan kerajaannya. Seperti bangun dari mimpi oleh hukuman pengadilan yang menyatakan dirinya dijatuhi hukuman bersalah. Ia dengan cepat menjadi sadar dan melihat kebodohannya. Ia berbalik dalam keadaan yang letih dari kenikmatan air duniawi untuk sekali lagi meminum sumber air kehidupan. Ia masih melihat sinar harapan. Tuhan tidak memutus hubungan sama sekali, tetapi siap melepaskannya dari perhambaan yang kejam, di mana ia tidak mempunyai kuasa untuk melepaskan dirinya. Bersyukur, Salomo mengenal kuasa dan belas kasihan dari Dia yang jauh lebih tinggi. Sekarang ia mengangkat tanda bahaya, memberi tanda peringatan kepada semua orang, termasuk saudara dan saya.